Hubungan tanpa status dengan teman sendiri hingga akhirnya hamil, wanita ini menuntut tanggung jawab, namun sang sahabat tak mau bertanggung jawab, malah melakukan ini. Ditemukan seorang wanita di lautan terapung tak berbusana, bahkan sedang hamil. Saat itu jam 6.30 di pantai Gunung Kidul dekat bibir pantai, seseorang melihat seperti boneka terapung, namun setelah didekati, nampaknya bukan boneka melainkan jasad seseorang. Nampak jasad seorang wanita yang bahkan tengah hamil tak memakai busana. Hingga akhirnya orang yang menemukan pun langsung lapor kepada pihak kepolisian dan polisi datang. Pihak dari kepolisian yang olah TKP pun langsung membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat itu pihak kepolisian tak menemukan bukti apapun kecuali jasad yang terapung di pantai. Dalam hasil otopsi, wanita tersebut memang tengah hamil besar, banyak lebam, dan juga nampak terseret. Dari banyak luka di punggung terlihat korban sendiri akhirnya terungkap 7 bulan kandungan. Dari pihak kepolisian pun belum bisa dimintai keterangannya, bahkan masih bingung dengan kondisi ini bundir atau pembunuhan. Setelah diidentifikasi melalui sidik jari, akhirnya korban pun diketahui siapa identitasnya. Korban seorang wanita warga Purworejo, Jawa Tengah, bernama Reni Nugraeni, usia 25 tahun. Polisi pun akhirnya mengabari keluarga dan meminta keluarga untuk datang ke rumah sakit. Usai datang ke rumah sakit, keluarga pun melakukan tes DNA dan akhirnya hasilnya adalah 9,9% Reni adalah keluarga mereka. Keluarga bingung dan tak menyangka kalau Reni ditemukan meninggal, bahkan tak tahu kalau Reni dalam kondisi hamil. Menurut mereka memang tak tinggal bersama kini, masih komunikasi beberapa hari lalu, hanya komunikasi lewat WA dan juga telepon. Namun memang sudah lama tak pulang, mengingat Reni sendiri memang tengah kerja di Solo, sedang training di salah satu perusahaan. Keluarga menyebutkan bahkan tak tahu kalau Reni punya musuh dan tak tahu kalau Reni pun punya pacar. Selama ini Reni tak pernah menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Kesedihan pun tak bisa disembunyikan dari keluarga Reni. Orang tua dari Reni menyebutkan masih berkomunikasi beberapa hari lalu dengan Reni, menceritakan tentang Reni yang baru saja training di salah satu perusahaan besar dan Reni bahagia bisa bekerja di Solo. Reni sendiri mengaku ingin membuat bangga keluarganya. Polisi yang ingin menyelidiki kasus ini hingga semuanya terpecahkan akhirnya dengan kerja keras menemukan beberapa CCTV terakhir Reni berada. Ternyata Reni dengan 2 lelaki saat itu, bahkan sebelum ke pantai Reni pun sempat makan bakmi. Terlihat dari CCTV tersebut bahkan ada nomor plat mobil yang ternyata mobil itu adalah mobil sewaan. Akhirnya diketahui kalau Reni sendiri punya pacar, lelaki bernama Eko Ranggo Waskito, warga Sukarejo. Saat itu orang yang terakhir bersama Reni. Namun menurut Eko dirinya tak sendiri, melainkan dengan temannya Agus. Eko dengan Agus sendiri mereka adalah tetanggaan dan bersahabat. Eko sendiri adalah seorang mahasiswa di Surakarta. Pelaku Eko mengaku saat diamankan dan dirinya meminta tolong kepada Agus untuk bersama-sama menghabisi Reni. Alasannya jelas, Eko yang tidak siap menikah dengan Reni karena masih kuliah dan belum kerja. Bahkan masih menurut Eko yang mengenal Reni sejak SMK, mengaku dirinya bukan pacar Reni, melainkan teman dekat, teman biasa saja. Saat itu Eko meminta Reni untuk melepaskan kehamilannya, namun Reni gak mau. Reni malah menjalani semua penjagaan hingga kesehatan dan membeli vitamin-vitamin untuk kandungannya semakin sehat dan juga bahkan kuat, membuat Eko kesal sendiri. Ternyata beberapa kali Eko mencoba menghabisi Reni, namun saat itu tak pernah berhasil, hingga akhirnya Eko mengajak Reni ritual untuk kesehatan dan diajaklah ke pantai. Eko sendiri merental mobil dan mengajak Reni beserta Agus ke pantai untuk ritual. Di bukit di atas pantai, Eko meminta Reni untuk melepaskan pakaiannya untuk ritual. Saat itu Reni pun menurut. Namun nampaknya Reni merasa curiga karena di situ pun ada Agus. Sempat ingin melakukan hasrat seksualnya, namun saat itu tak bangun, akhirnya tak jadi. Eko dengan Reni pun lanjutkan ritual. Namun tanpa Reni tahu saat dirinya lengah, Eko dengan Agus pun membekap Reni dan mencekik Reni. Masih bernapas lalu menyingkirkan Reni dari tebing ke ujungnya hingga ke pantai. Setelah selesai menyelesaikan Reni, mereka berdua pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan hidup seperti tak terjadi apa-apa hingga akhirnya mereka diamankan. Teman-teman Reni dan juga teman-teman dari Eko kaget karena mereka berdua bersahabat, bahkan dikenal baik. Tak banyak orang yang tahu juga kalau kondisi Reni tengah hamil. Dari masalah ini Eko dengan Agus dinyatakan bersalah dan akan dihukum seumur hidup.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.